Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gini Rahma Aulia dari kelas 11 TKJ 2. Kali ini saya akan membawakan tentang hak kekayaan intelektual. Pengertian hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang diberikan kepada orang-orang atau hasil dari buah pemikiran mereka. Buah pemikiran tersebut dapat terwujud dalam tulisan, kreasi artistik, simbol-simbol, penamaan, citra, dan desain yang digunakan dalam kegiatan komersil. Menurut World Intellectual Property Organization, badan dunia di bawah naungan PBB, isu hak kekayaan intelektual terbagi atas beberapa kategori, yaitu hak kekayaan industri, hak kekayaan cipta, paten, merek desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit. 1. Hak kekayaan industri. Kategori ini mencakup penemuan paten, merek desain industri, dan indikasi geografis. Dari sumber situs WTO, masih ada hak kekayaan intelektual lainnya yang termasuk dalam kategori ini, yaitu rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu. Hak cipta. Hak cipta merupakan istilah legal yang menjelaskan suatu hak yang diberikan pada ciptaan atas karya literatur dan artistik mereka. Tujuan utama adalah untuk memberikan perlindungan atas hak cipta dan untuk mendukung serta memberikan pengarahan atau buah kreativitas. Karya-karya yang dicangkup oleh hak cipta termasuk karya-karya literatur seperti novel, puisi, karya pertunjukan, karya referensi, koran, dan program komputer, database, film, komposisi musik, dan geografis. Sedangkan karya artistik seperti lukisan, gambar, fotografi, dan ukiran, arsitektur, iklan, peta, dan gambar teknis. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan atas sebuah penemuan, dapat berupa produk atau proses secara umum. Suatu cara baru untuk membuat suatu atau penawaran solusi atas suatu masalah dengan teknik baru. Paten memberikan perlindungan terhadap pencipta atas penemuan. Perlindungan tersebut diberikan untuk periode yang terbatas, biasanya 20 tahun. Perlindungan yang dimaksud ini adalah penemuan tersebut tidak dapat secara komersil dibuat, digunakan, disebarkan, atau dijual tanpa izin si pencipta. 4. Merek adalah suatu tanda tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi suatu barang atau jasa, sebagaimana barang jasa tersebut diproduksi atau disediakan oleh barang atau penemuan tertentu. 5. Desain industri. Desain industri adalah aspek ornamental atau estetis pada sebuah benda. Desain tersebut dapat mengandung aspek 3 dimensi seperti bentuk atau permukaan benda, atau aspek 2 dimensi seperti pola, garis, dan warna. Desain industri diterapkan pada berbagai jenis produk dan kerajinan dan instrumen teknis dan medis, jam tangan, perhiasan, benda-benda mewah lainnya. Suatu tanda yang diberikan pada barang-barang yang fisik dan memiliki kualitas atau reputasi berdasarkan tempat asal itu. Pada umumnya, 7. Rahasia dagang. Rahasia dagang dan sejenisnya informasi rahasia lainnya yang memiliki nilai komersil harus dilindungi, dan pelanggaran atau kegiatan lainnya yang membuka rahasia praktek komersial. Namun, langkah-langkah rasional harus ditempuh sebelumnya untuk melindungi informasi bersifat rahasia tersebut. Desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen, dan sekurang-kurangnya dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruh saling berkaitan dengan bentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi atau konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian dari semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksud untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. B. 4 prinsip HKI. 1. Prinsip ekonomi.
berasal dari kegiatan kreatif yang diekspresikan dalam berbagai bentuk dan akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. 2. Prinsip keadilan. Dalam menciptakan sebuah karya, maka pencipta harus memiliki hak memiliki perlindungan dan dalam kepemilikannya. 3. Prinsip kebudayaan. Dengan menciptakan sebuah karya, maka dapat meningkatkan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia yang memberikan keuntungan bagi sesama. 3. Prinsip sosial. Hak yang akan diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu dalam perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan. C. Klasifikasi hak. Berdasarkan WIPO, hak atas kekayaan intelektual dibagi menjadi 2 hak cipta dan 2 hak cipta, 1 hak cipta dan 2 kekayaan industri. Di antara paten, merek, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. D. Dasar hukum HKI di Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang varietas tanaman. 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Hak cipta undang-undang. Pasal 1. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima atau untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi perbatasan menurut yang telah berlaku. 2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pemikiran, imajinasi, kecepatan, keterampilan, dan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. 3. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang mewujudkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan seni dan sastra. 4. Pemegang hak cipta adalah penciptaan sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang penerima tersebut dari ciptaan atau pihak yang lebih menerima lebih lanjut dan pihak yang menerima hak tersebut. Hak cipta undang-undang HC. Buku program komputer, pamflet, perwajahan layout karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain. B. Ceramah, kuliah, pidato, cipta yang sejenis dengan itu. 3. Peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. 4. Lagu atau musik atau tanpa teks. Drama atau drama musikal, tari geografis, pewayangan, dan pantomim. Dalam seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, dan seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. 7. Arsitektur, 8. Peta, 9. Seni batik, 10. Fotografi, 11. Sinematografi, 12. Terjemahan, tafsir, sanduran, bunga rapai, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Hak cipta yang dilindungi. Lihat pasal 12 Undang-Undang ayat 2002 tentang hak cipta. Masa berlaku hak cipta. Lihat pasal 29 sampai 34 Undang-Undang ayat 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan niaga, kasasi, Mahkamah Agung. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atau Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
Jangka waktu paten menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 2001 tentang paten 20 tahun dari 10 tahun untuk paten sederhana. Merek. Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan satu merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya perbedaan dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau barang dan jasa. Jenis-jenis merek. 1. Merek dagang, merek jasa, merek kolektif. Jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang dengan merek jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. Pelindungan varietas tanaman. Pasal Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang varietas tanaman. Pasal 1 dalam undang-undang yang dimaksud dengan pelindungan varietas tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaan dilakukan oleh Kantor Pelindungan Varietas Tanaman terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemilihan tanaman melalui kegiatan pemulihan tanaman. 2. Hak pelindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan atau pemegang hak pelindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemilihan atau memberi persetujuan kepada orang-orang badan hukum lainnya untuk menggunakan selama waktu tertentu. Perlindungan varietas tanaman jangka waktu dalam pasal 4 adalah 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan. Rahasia dagang. Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis merupakan nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. 2. Hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang ditimbul berdasarkan undang-undang ini. Rahasia dagang. Objek rahasia dagang. 1. Formula, metode pengolah, 2. metode pengolahan, 3. metode penyelenggaraan usaha, 4. daftar konsumen, 5. tingkat kemampuan distributor, pengambilan kredit, 6. perencanaan atau blueprint, 7. rencana arsitektur, 8. tabulasi data, 9. informasi teknik manufaktur, 10. rumus-rumus perencanaan, rencana permasalahan, perangkat lunak komputer, 13. kode-kode akses, 14. PIN, 15. data pemasaran, 16. rencana usaha. Jangka waktu pelindungan waktu tidak terbatas. Batas hanya sampai dengan informasi menjadi milik publik. Desain industri. Pasal 1 dalam undang-undang ini dimaksud dengan desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dengan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Jangka waktu 10 tahun sejak diberikan tanggal penerimaan dan tercatat dalam daftar umum desain industri. Desain tata letak sirkuit terpadu. Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat sebagai elemen yang berkurang dan terdapat dalam elemen sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksud untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletak 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian atau semua integrasi dalam sebuah sirkuit terpadu dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksud untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. 3. Pedesainan adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain tata letak sirkuit terpadu. Jangka waktu 10 tahun sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara
komersial, dan dimanapun. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.